Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Torikin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan tentang perkembangan sastra di Indonesia dari periode tahun 1850 sampai 1933. Ada 5 pokok pembahasan pada sejarah sastra di Indonesia dari tahun 1850 sampai 1933. Yang pertama adalah sastra Melayu Tionghoa. Sastra Melayu Tionghoa ada sejak tahun 1870, sedangkan sastra Indonesia baru muncul belakangan. Pramudia Anantatur berulang kali menyebutkan masa kesastraan Melayu Tionghoa sebagai masa asimilasi, masa transisi dari sastra lama ke sastra baru. Tetapi sastra Melayu Tionghoa pada masa dahulu tidak diperhitungkan dalam khasanah sastra Indonesia. Salah satu alasannya adalah bahwa karya sastra ini menggunakan bahasa Melayu yang rendah atau bahasa Melayu pasar, sementara karya sastra Balai Pustaka menggunakan bahasa Melayu tinggi yang dianggap sebagai bagian kebudayaan bangsa. Tetapi argumentasi itu telah dibantah. Katalog karya sastra peranakan yang ditulis oleh Claudien Salmon ini memuat 806 penulis dengan 3000 karya yang terdiri dari drama asli, syair asli, terjemahan karya penulis barat, terjemahan cerita-cerita Tiongkok, novel, dan cerita pendek asli. Sebanyak 2757 karya bisa diidentifikasikan pengarangnya, sementara 248 adalah anonim. Melalui karya Claudien lah mampu dibuktikan secara ilmiah bahwa genre kesastraan ini sebetulnya adalah bagian tak terpisah dalam sastra Indonesia. Kisah-kisah dalam karya sastra Melayu Tionghoa menggambarkan pergulatan mencari identitas dan pengakuan yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia. Tampak pula keragaman dalam masyarakat Tionghoa yang berorientasi ke tanah leluhur, memuja kolonialisme Belanda atau berusaha menjadi orang Indonesia. Yang kedua, bacaan liar. Perkembangan sastra Indonesia pada periode awal ditandai dengan produksi bacaan kaum pergerakan yang sering disebut oleh negara kolonial sebagai bacaan liar. Produksi bacaan dapat berbentuk surat kabar, novel, buku, syair, sampai teks lagu. Bagi mereka, bacaan merupakan alat penyampaian pesan dari orang-orang atau organisasi pergerakan pada kaum kromo. Bacaan diisi pesan tentang zaman yang telah berubah dan penindasan kekuasaan kolonialisme. Tujuan dari pesan-pesan tersebut adalah agar dapat mengajak masyarakat atau kaum kromo melawan penjajahan. Yang ketiga, sastra koran. Perkembangan sastra Indonesia tidak dapat lepas dari peran koran atau surat kabar. Surat kabar mulai menunjukkan peranannya dalam penopang kehidupan sastra dengan banyak melahirkan penulis-penulis novel dari karangan dan kalangan sastrawan. Koran atau surat kabar dan media massa cetak pada umumnya memiliki peran yang cukup sentral dalam sejarah perkembangan sastra di Nusantara. Di Indonesia, media massa sejak koran sampai majalah pembajakan karya sastra. Hampir semua media massa cetak yang terbit di Indonesia menyediakan ruang khusus untuk karya sastra. Yang keempat, dari Max Havelaar sampai ke politik etis. Perkembangan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Dalam mengembangkan kesadaran sosial dan politik bangsa Indonesia pada abad awal ke-20. Salah satu karya penting berbicara kesadaran politik ialah Max Havelaar atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda, ditulis oleh Multatuli, orang Belanda yang humanis dan menaruh simpati besar terhadap penderitaan rakyat Indonesia, khususnya Jawa. Terakhir, yang kelima, Balai Pustaka. Perkembangan sastra Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Selain itu juga untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda pelajar. Oleh karena itulah perlunya pemerintah kolonial untuk menyediakan bacaan ringan yang sehat.
Institusi Balai Pustaka memberikan pertimbangan kepada negara kolonial tentang pemilihan naskah bacaan bagi perpustakaan sekolah dan masyarakat kolonial pada umumnya. Walaupun terdapat berbagai pendapat pro dan kontra tentang peran Balai Pustaka dalam perkembangan sastra Indonesia, tidak perlu ditetapkan nama yang benar atau mana yang benar. Dalam hal ini, kita bisa melihat objektif bahwa Balai Pustaka telah memberikan kesempatan kepada pengarang dan editor Indonesia sebagai penerbit yang luas jaringannya, sehingga terbukalah pendidikan yang luas jaringannya, sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.